Selama pemeriksaan itu, Nadine didampingi oleh bidan wanita, sementara Rendra bersama dengan Bayu. Cukup lama mereka menjalani semua prosedur itu sampai membuat Nadine jadi merasa sedikit takut. Namun tiap kali dia merasa takut, Nadine selalu menatap ke arah Rendra dan melihat sang tuan yang membalas tatapannya seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semua data oke. Selanjutnya aku akan beri Nadine obat untuk stimulasi ovarium. Stimulasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah telur yang diproduksi ovarium. Semakin banyak telur yang bisa diambil dan dibuahi selama prosedur, semakin besar pula kesempatan Nadine untuk hamil. Selama stimulasi ovarium ini, aku akan memantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara melakukan tes darah dan USG setiap beberapa hari untuk memastikan apakah Nadine menghasilkan sel telur yang sehat atau tidak. Setelahnya baru bisa menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk menyuntikkan ke dalam tubuh agar terjadi pembuahan. Nah, satu lagi, masalah sampel mau sekarang atau besok? Tanya Bayu mengakhiri penjelasannya yang panjang lebar. Sebelum menjawab, Rendra melihat ke arah Nadine dulu, melihat wanita itu yang sudah nampak cemas. Besok saja, sekarang selesaikan semua prosedur untuk Nadine. Oke. Hampir 2 jam mereka berada di dalam sana dan akhirnya Nadine dan Rendra keluar. Ketika keluar itu, tubuh Nadine lemas sekali, tidak menyangka jika prosesnya akan serumit ini. Padahal apa yang selama ini dia bayangkan adalah sangat simpel. Ternyata banyak juga perjuangannya. Malam ini menginap lagi di apartemenku. Besok pagi kita bisa langsung datang ke sini lagi. Nadine mengangguk. Gadis cerewet itu seketika kehilangan semua kosakatanya. Dia dan Rendra sekarang ini persis sekali dengan pasangan pengantin yang sudah lama tidak memiliki anak dan sedang berusaha mendapatkan keturunan. Di saat perjalanan mereka pulang menuju apartemen Rendra, Nadine menelpon ibunya dan mengatakan bahwa malam ini dia akan menginap di rumah sang tuan. Mama Mulia tentu senang-senang saja, apalagi Nadine juga mengatakan jika dia telah mengirim sejumlah uang ke ATM sang mama. Jadi besok Mama Mulia bisa langsung pergi ke Singapura untuk berlibur. Hampir jam 5 sore, akhirnya mobil itu berhenti di basement apartemen. Setelah sang tuan dan sekretaris Nat turun, Joe pun langsung mengemudikan mobil itu untuk pulang ke rumahnya sendiri. Rendra dan Nadine jalan beriringan menuju lift. Kukira tidak akan serumit ini. Ternyata susah juga ya Tuan, ucap Nadine lirih. Mereka sama-sama berdiri di depan pintu lift menunggu pintu untuk terbuka. Setimpal kan dengan black card yang kukasih? Iya sih, tapi bagaimana kalau nanti saat aku hamil ternyata aku juga menginginkan bayi itu? Berarti kamu tidak tahu diri. Ya Tuhan, jahat sekali mulut Anda. Karena itulah mulai sekarang posisikan dirimu hanyalah sebagai sewaan rahim. Jangan berharap bisa memiliki anak itu karena dia hanya akan jadi anakku, keturunan Hutomo. Iya, jangan iya saja. Iya, kesal Nadine, suaranya jadi tinggi. Dan saat itu akhirnya pintu lift terbuka. Mereka berdua masuk. Rendra berdiri dengan tegap sementara Nadine menyandarkan tubuhnya yang lemah di dinding lift. Tenaganya benar-benar habis. Lift itu berhenti di lantai 7. Unit apartemen Rendra ada di sini. Nadine mengekor dan akhirnya masuk ke dalam sana. Istirahatlah di kamar itu. Banyak baju wanita yang bisa kamu gunakan. Baik Tuan. Tanya banyak, kata Nadine menuruti apa yang Rendra ucapkan. Dia masuk ke dalam kamar itu, menutup pintunya, dan segera membaringkan tubuh di atas ranjang, memejamkan mata dan tiba-tiba tidur. Ketika malam tiba,
Dennis datang ke apartemen ini. Rendra membukakan pintu dan menyambut sang kekasih dengan Rendra lupa bahwa saat ini di apartemennya sedang ada Nadine. Lupa bahwa dia tidak boleh mengeluarkan dulu untuk persiapan besok. Ren, kamu pengen ya? Tanya Denisa dengan nada bicara khas miliknya. Senangkan aku dulu, baru setelahnya kita makan malam. As you wish, honey, balas Denisa dengan sangat antusias. Dia bahkan langsung mendorong Rendra hingga mereka terjerembab jatuh di sofa ruang tengah. Seharian ini Rendra pusing gara-gara jari tengahnya. Kini dia ingin melupakan semua itu dengan bantuan Denisa. Tapi belum apa-apa, mereka terpaksa berhenti saat mendengar Nadine berteriak, "Ya Tuhan, ya Lord, maaf Tuhan, maaf Nona, saya hanya mau ke dapur." Nadine berlari ke dapur mengambil sepiring nasi dan lauk, juga sebotol air mineral untuk makan malamnya. Setelah dapat itu semua, dia pun buru-buru kembali ke kamar. "Maaf Tuhan, maaf Nona, silahkan dilanjut." Nadine menundukkan kepalanya sebagai bentuk permohonan maaf. Sumpah sedikit pun dia tidak ada niat untuk mengganggu adegan itu. Bukan hal aneh pula baginya jika sang tuan menghabiskan waktu bersama seorang wanita, tapi Nadine hanya sangat terkejut saat menyaksikannya secara langsung. Tubuh Nadine merinding dengan langkah tergesa. Dia segera masuk ke dalam kamarnya dan bahkan tanpa sengaja menutup pintu itu dengan sangat kuat. Brak, astaga, aku sendiri saja sampai kaget, ceplos Nadine. Dia menelan ludahnya dengan kasar dan segera menuju meja sofa yang ada di dalam kamar itu. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menyantap makan malamnya. Sementara itu di luar sana, Rendra seketika hilang minat setelah melihat Nadine, karena sekarang miliknya malah tidur dan jari tengahnya yang bergetar mengingat jelas rasanya sang sekretaris dan pasti tidak akan pernah dia dapatkan dari Denisa. "Ren, kenapa Nadine memakai bajuku? Kenapa dia masuk ke dalam kamarku?" tanya Denisa dengan menggerutu. Wajahnya terlihat jelas jika kesal, seperti melihat wanita lain yang dengan lancangnya menggunakan barang-barang dia. Denisa pun seketika tidak berminat lagi untuk melanjutkan adegan huhahihu kesal dengan keberadaan Nadine. Rendra bangkit dari duduknya hingga membuat Denisa kaget. "Ren, jawab dulu, kenapa sekretarismu itu ada di sini? Aku tidak suka. Dan itu kamarku ya, bajuku." "Stop Denisa!" Rendra jadi semakin pusing mendengar semua gerutuan wanita itu. "Jangan membuatku jadi semakin pusing. Kamar itu tidak pernah jadi kamarmu. Baju itu juga bukan milikmu seorang. Dan aku paling tidak suka wanita berisik." Denisa seketika terdiam. Dia lupa jika kekasihnya Rendra bukan hanya dia. Jelas saja kamar itu adalah kamar umum untuk semua kekasih-kekasihnya. Denisa lupa kalau Rendra tidak suka diatur itu dan ini dan itu. Apalagi dia banyak menuntut seperti tadi. Rendra tidak suka yang seperti ini, dan setelah menyadari kesalahannya, Denisa dengan segera meminta maaf, kembali mengambil hati sang pria pujaan. "Maafkan aku ya, tadi aku hilang kendali," ucap Denisa lirih. Kalaupun mau bertanya tentang kejelasan Nadine di sini, harusnya dia tanyakan dengan cara pelan seperti ini, bukannya marah-marah. "Kita makan malam saja yuk," ajak Denisa pula. Dia memeluk lengan kanan Rendra dan langsung menariknya dengan lembut menuju meja makan, mendudukkan Rendra di salah satu kursi dan menyajikan makanannya di dalam piring. "Kenapa Nadine ada di sini? Apa kalian punya pekerjaan?" tanya Denisa bicara di antara kedua tangannya yang sibuk menyiapkan ini dan itu. Dia duduk di sisi kanan Rendra. "Besok pagi kami ada acara, karena itulah dia menginap." "Oh, hanya malam ini saja?"
Entah, tergantung besok. Jika tidak ada kendala, dia bisa langsung pulang. Tapi kalau ada kendala, mungkin menginap lagi. Apa asisten Ju menginap juga? Tidak, rumahnya hanya dekat di sini saja. Kalau rumah Nadine jauh, di pinggiran kota ya. Sepertinya begitu. Ya sudah, ini makan dulu. Maaf ya, tadi aku marah-marah. Rendra mengelus puncak kepala Denisa dengan sayang, dan mereka pun segera makan malam bersama. Selesai makan malam itu, Denisa langsung pamit pulang karena Rendra berkata dia butuh waktu istirahat. Sebuah pelukan singkat terjadi di antara mereka berdua di ambang pintu. Dan setelah kepergian Denisa, Rendra menuju kamarnya. Dia malah mengetuk pintu kamar Nadine 3 kali ketukan hingga pintu itu terbuka. Tuan Rendra, maafkan saya tentang tadi. Harusnya Anda melakukannya di kamar, ucap Nadine setelah dia membuka pintu. Dia menundukkan kepala memohon maaf, tapi juga mencari pembenaran tentang kesalahannya. Sudah makan kamu? Sudah, kembalikan piringmu ke dapur. Aku tidak suka wanita jorok. Denisa sudah pulang. Baik tuan. Rendra berjalan menuju ruang tengah lagi dan menyalakan televisi, sementara Nadine mengambil piring kotornya dan langsung membawanya ke dapur. Dia juga sekaligus merapikan meja makan, mencuci piring yang kotor. Padahal pekerjaannya ini bisa dikerjakan oleh pelayan besok pagi. Tadi pagi dan sore selalu ada pelayan panggilan yang datang untuk merapikan apartemen ini. Setelah semua pekerjaannya beres, pelayan itu pulang, tidak menginap di sini. Tuan, panggil Nadine. Setelah di dapur beres, dia menghampiri sang tuan juga duduk di salah satu sofa. Tadi keluar tidak? Kenapa Anda tidak menikahi Nona Denisa saja? Tidak usah ikut campur urusan pribadiku, balas Rendra. Tatapannya masih fokus pada televisi. Apanya yang keluar atau tidak? Tanya Rendra lagi. Saat bertanya itu, dia menoleh ke arah Nadine. Dek, Rendra menelan ludah saat Nadine duduk hingga kaki jenjangnya terekspos. Kata dokter, Bayu kan jangan keluar dulu, untuk besok pagi saja. Produksiku sangat banyak, tidak perlu cemaskan itu. Lebih baik sekarang masuklah ke kamar dan tidur. Baiklah, balas Nadine pasrah. Dia tidak tahu jika saat bangkit hingga berjalan menuju kamarnya, Rendra terus memperhatikan. Sadarlah Ren, sadar, jangan lakukan itu dengan karyawanmu sendiri, gerutu Rendra, mencoba mencari kewarasannya sendiri. Rendra lantas memperbesar volume televisi itu, ingin mengalihkan hayalannya tentang wajah cantik sang sekretaris. Hingga detik ini, Rendra tidak merasa jika Nadine juga adalah istrinya. Pagi-pagi sekali, sebelum jam kantor, Nadine dan Rendra sudah tiba di rumah sakit. Asisten Jo dengan setia mendampingi sebagai sopir. Hari ini, Dokter Bayu akan mengambil sampel milik Rendra. Sebelum disuntikkan, sampel akan dicuci terlebih dahulu. Proses pencucian ini untuk memilih sel yang sehat dan tidak. Sel yang baik adalah yang memiliki pergerakan yang tinggi untuk mencapai telur. Dengan kualitasnya yang sempurna, maka proses pembuahan akan lebih mudah sehingga ada peluang terjadi kehamilan. Ini adalah cawan tempat selnya. Santai saja, ucap Dokter Bayu. Setelah mengatakan kalimat itu, dia meninggalkan Rendra dan Nadine berdua di dalam ruangannya, membuat keduanya saling pandang dengan pemikiran yang sama. Sel itu akan keluar dengan kerja sama mereka berdua. Blek, Nadine menelan ludah. Banyak sekali hal yang harus dia lakukan, tapi tidak. Ini semua bukanlah hal aneh, tapi kami
sedang berusaha untuk membuat sebuah kehidupan. Batin Nadine berulang kali dia bicara sendiri dengan dirinya di dalam hati, meyakinkan diri bahwa apa yang dia lakukan saat ini sama sekali tidak membuatnya terlihat aneh di mata orang lain. Mungkin Nadine tidak akan peduli apa yang mereka pikirkan, tapi dengan dirinya sendiri Nadine harus punya harga diri. Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Akan lebih cepat jika kita berdua melakukannya. Nadine mengangguk, duduk di tepi ranjang itu. Titah rendah dengan kikuk. Mereka berdua menghampiri ranjang yang sudah tersedia di sana, duduk berdampingan di tepinya berulang kali. Kedua mata Nadine berkedip dengan cepat, menandakan bahwa saat ini dia sangat gugup, cemas dan takut. Bagaimanapun ini adalah kali pertamanya dia akan melihat barang yang belum atau bahkan mungkin akan menyentuhnya juga. Oh ya Tuhan, batin Nadine, tidak akan ada yang tahu bagaimana perasaan dia saat ini selain Tuhan. Tutup matamu, ucap Rendra, dan Nadine segera mematuhinya dengan cepat. Dia langsung menutup kedua matanya erat, dan entah di menit keberapa akhirnya mereka melakukannya. Suara itu lolos begitu saja. Tidak biasanya pria itu suka dengan cara seperti ini. Nadine benar-benar telah memberikan hal baru baginya, sesuatu hal yang membuatnya candu. Nafas mereka berdua sama-sama menggebu. Kedua mata Nadine masih setia terpejam. Tuan, apa sudah selesai? Tanya Nadine dengan nafas yang terengah. Tapi Rendra tidak menjawab pertanyaan itu. Dia dengan segera meletakkan cawan itu di atas meja Bayu, lalu bantu merapikan baju milik Nadine dan memerintahkan wanita itu untuk membuka mata. Ketika Nadine membuka matanya, dia pun sudah dalam keadaan seperti semula. Duduklah, aku akan panggil Bayu. Baik, pengambilan sampel hari ini berjalan dengan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk Nadine. Mereka berdua pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Sebelum keluar dari ruangan itu, Rendra menarik ikat rambut Nadine hingga rambut panjang wanita itu tergerai dengan indah. Aku tidak sengaja membuat tanda merah. Tutuplah, karena setelah ini kita akan ke kantor. Iya Tuan, balas Nadine patuh. Suaranya terdengar tegas sekali, dan sikap Nadine itu membuat kedua mata Rendra menyipit. Padahal dia sangat berharap melihat wajah Nadine yang malu-malu. Apa wanita ini tidak normal? Tidak terpengaruh dengan pesonaku? Batin Rendra jadi kesal sendiri, seolah harga dirinya sebagai seorang Casanova dipertanyakan. Bahkan sampai mereka berdua berada di dalam mobil bersama Joe, sikap Nadine terlihat tidak seperti biasa saja, seolah tidak ada kenangan indah yang baru saja mereka lewati. Rendra melipat kedua tangannya di depan dada. Jangan sampai dia yang baper duluan, batinnya.